bagaimana? Baik, Bu. Baik. Ya, Bu. Tidak ada yang sakit? Tidak ada, Bu. Sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu mau tanya kira-kira dari kalian siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Ya, Bu. Bagus. Pada hari ini, kira-kira kalian sudah tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Belum tahu, Ibu. Oke, kalau belum tahu, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang fungsi inverse. Di minggu sebelumnya itu kita sudah belajar tentang fungsi komposisi. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang fungsi inverse. Sebelum masuk ke materinya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu adalah siswa dapat menjelaskan konsep dari fungsi inverse. Yang kedua adalah siswa dapat menyelesaikan fungsi inverse himpunan aljabar. Maaf, siswa dapat menyelesaikan fungsi inverse dari fungsi aljabar. Yang ketiga itu adalah siswa terampil menerapkan fungsi inverse dan menentukan strategi untuk menyelesaikan inverse fungsi. Kira-kira dari materi kita tentang fungsi inverse, kira-kira kalian ada yang tahu apa itu fungsi inverse? Atau nama lain dari fungsi inverse? Tidak ada yang tahu? Oke, dengar baik-baik. Fungsi inverse adalah nama lain dari fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan. Di mana fungsi inverse itu adalah kebalikan dan fungsi yang merupakan kebalikan dari fungsi asalnya. Misalnya di sini kita misalnya fungsi f, maka kebalikan dari fungsi f ini adalah f inverse. Fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan dari fungsi aslinya. Maka yang berikut itu kita lihat, jika konsep dari fungsi inverse itu adalah jika fungsi f memetakan himpunan A ke B, maka dalam pasangan berurutannya dinyatakan dalam bentuk f memetakan fungsi A x, y sedemikian sehingga x elemen A dan y elemen B. Jika fungsi f memetakan himpunan A ke B, maka dalam pasangan berurut itu dinyatakan f memetakan fungsi x, y sedemikian sehingga x elemen A dan y elemen B. Maka inverse fungsinya itu adalah jika dinyatakan dalam pasangan berurut, maka inverse fungsinya adalah x, y memetakan maka inverse fungsinya adalah y, x memetakan y sedemikian sehingga y elemen B dan x
elemen A. Yang berikut itu kita lihat tentang cara untuk menentukan inverse suatu fungsi. Inverse suatu fungsi dapat ditentukan dengan terlebih dahulu memisahkan fungsinya dengan Y. Yang kedua itu menyatakan variabel X sebagai fungsi dari Y. Menyatakan variabel X sebagai fungsi dari Y. Yang berikut itu adalah mengganti Y dalam fungsi menjadi X. Mengganti Y dalam fungsi menjadi X. Ini merupakan cara untuk menentukan inverse suatu fungsi. Yang pertama itu, inverse suatu fungsi dapat ditentukan dengan terlebih dahulu memisahkan fungsi dengan Y. Yang kedua itu, tentukan inverse dari fungsi fx. Fungsi fx sama dengan sama dengan 2x tambah 6. Contoh soalnya, tentukan inverse dari fungsi fx 2x tambah 6. Penyelesaiannya diketahui. Yang pertama itu adalah diketahui fungsi fx-nya 2x tambah 6. Ditanyanya f inverse x. Yang pertama itu kita misalkan atau kita rubahkan inverse suatu fungsi dapat ditentukan dengan menentukan memisahkan fungsinya dengan Y. Maka fx-nya itu kita misalkan dengan Y. Fungsi fx-nya ini kita ganti dengan Y sehingga Y menjadi 2x tambah 6. Setelah itu kita melakukan perpindahan sehingga menjadi 2x negatif 2x sama dengan Y ini pindah ke sini negatif Y tambah 6. Kita cari nilai x-nya. X-nya sama dengan negatif Y tambah 6 per 2. Negatif 2. Jangan lupa dia punya tanda. Ya. Dalam mengerjakan soal itu jangan lupa tandanya. Kalau ada tanda negatif, kasih masukkan dia punya tanda negatifnya. X sama dengan negatif Y bagi 2. Negatif 2 berapa? Y per 2. Y
sama dengan Y ini kan dia punya, sebenarnya ini kan ada satu. Karena satunya tidak perlu ditulis, maka ditulisnya Y sama dengan 2. Sehingga X-nya sama dengan setengah Y kurang 3. Dari X sama dengan setengah Y kurang 3, maka fungsi F inverse-nya itu adalah kita tinggal masukkan saja ini. Kita tinggal masukkan saja angka nilai X-nya setengah Y kurang 3. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, kalau sudah bisa dimengerti, sekarang Ibu berikan lembar kerjanya untuk kalian kerjakan dan dilaporkan di papan tulis. Untuk kasih ini. Leli kerjakan yang nomor 1 dan Nancy yang nomor 2. Ini fungsi X-nya 100 X tambah, ya ini namanya fungsi X-nya 100 X tambah 500. Untuk X-nya 100, maka fungsi X-nya digantikan dengan 100 minus. Sudah. Hasilnya Sudah bisa. sudah bisa. Sudah selesai semuanya? Sudah ya, Bu. Oke, kalau begitu dari kerjaan nomor 1. Untuk soal nomor 1 itu, seorang pedagang kain memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap X potong kain sebesar Fx rupiah. Nilai keuntungannya mengikuti fungsi Fx sama dengan 100X tambah 500 rupiah. X merupakan banyaknya kain yang terjual. Pertanyaannya, jika dalam suatu hari pedagang tersebut mampu menjual 100 potong kain, berapa keuntungan yang diperoleh? Ini sudah? Sudah. Oke, perhatikan ke depan. Terima kasih banyak. Ini sekarang dulu. Perhatikan ke depan, masih perhatikan ke depan. Dari soal itu yang diketahui pertama itu adalah Fx sama dengan 100X tambah 500, X sama dengan 100. Ditanya itu potong kain yang diperoleh. Fx sama dengan 100X tambah 500. X-nya diganti dengan 100 sehingga F100 sama dengan 100 dikali 100 dikali 100 ditambah dengan 500, sehingga 10 juta ditambah dengan 500 sama dengan 10 juta 500. Keuntungannya adalah 100 dikali 100 itu adalah 10.000. 10.000 ditambah dengan 500 menjadi 10.500. Sehingga keuntungannya adalah 10 juta 500.000. 10.500 rupiah. Dengan adanya contoh soal ini, Ibu harap kalian bisa mengerjakan dengan contoh soal yang lain bisa dikerjakan. Asik, nomor 2. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Perhatikan ke papan. Soal nomor 2 itu diketahui Fx sama dengan
kali silang, Y dikali X kurang 3 sama dengan 2X tambah 4. Y kali X kurang 3 menjadi X Y kurang 3Y sama dengan 2X kurang 4. Setelah itu X Y kurang 2X sama dengan 3Y kurang 4. Kita keluarkan variabel yang sama yaitu X. Kita keluarkan X sehingga X dikali dengan Y kurang 2 sama dengan 3Y kurang 4. Setelah itu ditanyanya X sama dengan 3Y kurang 4 dibagi dengan Y kurang 2. Y sama dengan 3X kurang 4 per X kurang 2. Jadi fungsi inversinya adalah F inverse X sama dengan 3X kurang 4 per X kurang 2 dengan X tidak sama dengan 2. Ibu mau tambahkan satu lagi, di mana untuk fungsi fx bentuknya seperti ax tambah b per cx tambah d, itu fungsi inversnya bisa f inverse x sama dengan min dx. Kita pindahkan ini rumus untuk menentukan jika kita menemukan soalnya seperti itu. Makanya rumusnya bisa gunakan ini, min dx tambah b per cx kurang a. Misalnya contoh soalnya itu adalah fx sama dengan 2x ditambah 3 per 4x tambah 5. Fungsi inversnya itu adalah min 5x, ini dx-nya, min 5x ditambah 3 per min 4x ditambah dengan dikurang dengan 2. Jika kita menemukan soalnya seperti ini, maka untuk menyelesaikan soal seperti ini kita gunakan rumus yang ini. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, dengan berakhirnya ibu penjelasan tentang fungsi dari matriks itu, ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Bagikan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Jangan lupa kalian kerjakan soal ini sebagai latihan untuk kamu sesampainya di rumah, itu supaya kamu bisa belajar lagi dari materi yang sudah kita sampaikan. Perlu diingat bahwa inverse fungsi itu adalah nama lain dari inverse fungsi itu adalah fungsi kebalikan, di mana inverse fungsi itu adalah kebalikan dari fungsi aslinya. Di mana jika fungsi f memetakan a ke b, maka inverse fungsinya adalah f memetakan b ke a. Itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kira-kira materi kita pada siang hari ini sampai di sini. Jangan lupa di rumah belajar lagi, kerjakan juga soal yang sudah ibu berikan itu sebagai latihan untuk kamu. Minggu depan dikumpulkan untuk dijadikan sebagai nilai tugas pertama. Jadi jangan lupa di rumah kerjakan, jangan hanya main di rumah. Kira-kira itu saja. Sekian dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat siang. Siang, Bu.